Hai semua, perkenalkan nama saya Ranar Berkam Kerubul. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer dan prodi saya Informatika. Dan di sini saya akan membahas tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Dan tidak membuang waktu, mari kita masuk ke materi. Jadi, teknik informatika. Teknik informatika pada dasarnya merupakan turunan dari bidang matematika dan komputer. Jadi di sini kita akan banyak bermain dengan pemrograman. Pemrograman sendiri merupakan perwujudan dari algoritma yang terdiri dari matematika dan logika. Jadi apa pentingnya kita belajar tentang teknik informatika? Jadi secara umum dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi menuntut setiap orang untuk dapat bersaing dengan teknologi informasi komputer. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat menguasai teknologi. Dan apa itu komputer? Pengertian dari komputer adalah perangkat elektronik yang dapat melakukan perhitungan operasi aritmatika, dapat menghitung seperti kalkulator, handphone, smartphone, dan lain sebagainya, yang bisa mengerjakan perhitungan aritmatika. Perangkat tersebut masuk dalam kategori komputer juga. Sistem perangkat komputer. Sistem perangkat komputer, hardware, software, firmware. Ya, hardware atau yang biasa kita kenal adalah perangkat keras. Misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi dalam 4 bagian, yang diantaranya input device atau perangkat masukan, output device atau perangkat keluaran, processing device atau perangkat pemroses, storage device atau perangkat penyimpanan. Ya, sekarang kita masuk di software atau perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi, perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa pemrograman, operating system atau sistem operasi, program aplikasi atau application program, utility program atau program tambahan, programming language atau bahasa pemrograman. Brainware atau pengguna komputer. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Pengguna komputer umumnya dibagi dalam 4 macam, yang diantaranya programmer, sistem analis, operator komputer, dan teknisi. Ya, jadi di sini hubungan komputer dengan teknologi informasi. Yang pertama, kemudahan berkomunikasi. Dengan buatan teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang dapat berkomunikasi dengan cepat. Yang kedua, mendukung pembelajaran. Banyak program komputer yang ditujukan untuk mempermudah orang dalam mempelajari ilmu, pengetahuan, maupun bahasa asing. Dengan dukungan multimedia, ilmu-ilmu yang sering dianggap sulit dapat disajikan dalam bentuk atau cara yang membuat orang senang mempelajarinya. Dan yang ketiga, globalisasi. Dengan hadirnya teknologi informasi komunikasi, orang-orang yang tersebar di dunia bisa saling bertukar informasi atau berinteraksi dengan cepat dan efisien, tidak tergantung pada lokasi mereka ataupun perbedaan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari dan ukuran. Sekarang klasifikasi komputer. Komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan data masukan, tujuan penggunaan, dan ukuran. Klasifikasi berdasarkan data masukan. Komputer analog yaitu komputer yang menerima data mengelola masukan. Data analog yang berbentuk fisik dan bersifat kontinua. Contohnya, komputer perhitung aliran bahan bakar minyak di SPBU. Komputer digital itu
yaitu komputer yang menerima dan mengelola masukan data digital yang berbentuk angka atau huruf dan bersifat tetap. Ini adalah komputer yang kebanyakan kita kenal. Komputer hybrid yaitu komputer yang menerima masukan data analog maupun digital. Ya, klasifikasi berdasarkan tujuan pengguna. General purpose merupakan komputer yang dirancang untuk kebutuhan umum, biasanya untuk beragam kegunaan pekerjaan, contohnya PC, notebook, dan lain-lain. Special purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, biasanya hanya fokus pada satu pekerjaan, contohnya komputer yang digunakan untuk meramal cuaca. Dan berikut klasifikasi berdasarkan ukuran. Mikrokomputer. Mikrokomputer disebut juga personal komputer. Komputer mikro umumnya untuk single user. Perkembangan lebih lanjut dari komputer mikro adalah komputer supermikro. Supermikro komputer. Supermikro komputer dirancang untuk multi user. Ya, mini komputer. Mini komputer itu dapat dikelompokkan menjadi mini komputer, mini komputer, maxi mini komputer, dan super mini komputer. Mini komputer bersifat multi user. Mini komputer dapat dihubungkan sampai dengan 64 terminal. Small komputer disebut juga dengan small scale mainframe komputer, bersifat multi user, menggunakan sistem multi programming, multi processing, dan virtual store. Medium komputer disebut juga dengan medium scale mainframe, bersifat multi user, menerapkan konsep distributed data processing atau DDP. Large komputer disebut juga mainframe komputer atau large scale mainframe komputer, bersifat multi user, menerapkan time sharing. Superkomputer menerapkan time sharing yang lebih efektif, dapat dihubungkan sampai dengan ribuan terminal, disebut juga dengan parallel processor. Saya sebut revolusi karena walaupun berlangsung selama 52 tahun, tidak seketika dan sekonyong-konyong, internet telah mengubah sistem sosial, keluargaan, politik, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat dalam waktu relatif singkat. Kalau boleh disamakan, mirip revolusi industri, berlangsung selama 100 tahun dari 1750 sampai 1850. Tapi disebut revolusi karena mengubah secara drastis cara manusia mengolah sumber daya. 10 tahun lalu, orang yang suka ngobrol lewat SMS dan pesan instan dianggap cara cemen karena dianggap nggak berani ngomong atau ketemu langsung. Sekarang nyaris semua orang lebih nyaman melakukan komunikasi nonverbal lewat pesan instan. Bila seseorang menelpon, dia harus konfirmasi dulu kepada orang yang ingin ditelepon, apakah orang itu bersedia ditelepon atau tidak. Kesimpulan komputer adalah sebuah mesin hitung yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer, dan unit penyimpanan adalah memori komputer. Baik, sekian pembahasan materi dari saya di saat ini. Terima kasih.